Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para siswa. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi PPKN kelas 9. Masih membahas bab 6 mengenai bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita langsung saja ke materi yang C, perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, secara sepihak Belanda kembali masuk ke Indonesia dengan mengatasnamakan sebagai penguasa yang sah karena berhasil mengalahkan Jepang yang sebelumnya mengambil alih kekuasaan Hindia Belanda dari Belanda. Nah, tentunya perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini harus melewati beberapa episode yang penting yang mengkombinasikan antara perang fisik dan perjuangan secara diplomasi dalam kurun waktu antara tahun 1945 sampai 1949. Nah, apa saja perjuangan secara fisik itu? Ya, yang pertama, perjuangan secara fisik ada insiden bendera di Surabaya. Pada tanggal 19 September 1945, di Surabaya terjadi peristiwa insiden Surabaya. Insiden ini bermula dari beberapa orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru pada tiang di atas Hotel Yamato Tunjungan. Tentu saja tindakan ini menimbulkan amarah rakyat yang kemudian mereka menyerbu hotel itu dan menurunkan bendera tersebut serta merobek bagian yang berwarna biru lalu mengibarkan kembali sebagai bendera merah putih. Bisa dilihat di sini foto. Kemudian yang kedua, ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran terjadi mulai tanggal 5 Oktober 1945 sampai tanggal 20 Oktober 1945. Kurang lebih sebanyak 2.000 pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak. Bermula ketika kurang lebih 400 orang veteran Angkatan Laut Jepang yang akan dipekerjakan untuk mengubah pabrik gula Cipiring Semarang menjadi pabrik senjata, memberontak pada waktu dipindahkan ke Semarang kemudian menyerang polisi Indonesia yang mengawal mereka. Kemudian berikutnya ada pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. Terjadinya pertempuran di Surabaya diawali oleh kedatangan atau mendaratnya Brigade 29 dari Divisi India ke-23 di bawah pimpinan Brigadir Malabi pada tanggal 25 Oktober 1945. Namun, kedatangannya itu mengakibatkan terjadinya kerusuhan dengan pemuda karena adanya penyelewengan kepercayaan oleh pihak sekutu. Sedangkan tanggal 27 Oktober 1945 pada saat itu, pemuda Surabaya berhasil memporak-porandakan kekuatan sekutu, bahkan hampir menghancurkannya. Kemudian untuk menyelesaikan insiden tersebut diadakanlah perundingan. Namun pada saat perundingan terjadi insiden Jembatan Merah dan Brigadir Malabi tewas. Akhirnya, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya agar para pemilik senjata menyerahkan senjata kepada sekutu sampai tanggal 10 November 1945. Dan akibatnya, pecahlah perang di Surabaya karena ultimatum itu tidak dihiraukan oleh rakyat Surabaya. Berikutnya, setelah itu ada pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali oleh kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 untuk membebaskan tentara sekutu. Nah, di sini dapat dilihat Kolonel Sudirman memimpin Palagan Ambarawa. Kemudian selanjutnya pertempuran Medan Area. Pasukan sekutu yang diboncengi oleh serdadu Belanda dari Nica
di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly mendarat di Medan pada tanggal 9 Oktober 1945 dan pada tanggal 13 Oktober 1945 terjadi pertempuran pertama antara pemuda dan pasukan Belanda yang merupakan awal perjuangan bersenjata yang dikenal dengan Medan Area. Berikutnya, Bandung Lautan Api. Dapat dilihat di sini ada monumen Bandung Lautan Api. Pada tanggal 21 November 1945, Sekutu mengeluarkan ultimatum pertama agar kota Bandung bagian utara dikosongkan oleh pihak Indonesia selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945 dengan alasan untuk menjaga keamanan. Namun tidak diindahkan oleh para pejuang Republik Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedua kalinya, tentara Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum supaya tentara Republik Indonesia mengosongkan seluruh kota Bandung. Akhirnya, pemerintah Republik Indonesia di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung, tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, dengan berat hati, TRI mengosongkan kota Bandung. Dan sebelum dikosongkan tersebut, para pejuang menyerang markas Sekutu dan membumi hanguskan Bandung sebagian selatan. Kemudian berikutnya ada Pertempuran Margarana. Beliau ini adalah I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 2-3 Maret 1946, Belanda mendaratkan pasukannya di Bali. Saat itu, Letkol I Gusti Ngurah Rai sedang mengadakan perjalanan ke Jogja untuk mengadakan konsultasi dengan markas tertinggi Tentara Republik Indonesia mengenai pembinaan resimen Sunda Kecil. Nah, kembalinya dari Yogyakarta, maka kesatuan resimennya dalam keadaan terpencar. I Gusti Ngurah Rai kemudian menggalang kekuatan dan menggempur Belanda pada tanggal 18 November 1945. Kemudian berikutnya ada juga perlawanan terhadap agresi militer Belanda. Belanda selalu berusaha menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Berbagai perundingan yang dilakukan seringkali dilanggar dengan berbagai alasan. Untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, Belanda melancarkan agresi militer sebanyak 2 kali. Yang pertama tanggal 21 Juli 1947 dan yang kedua tanggal 19 Desember 1948. Agresi yang kedua dilakukan serangan terhadap Yogyakarta, ibu kota Indonesia saat itu. Kemudian berikutnya ada perang gerilya. Perlawanan bangsa Indonesia juga menggunakan strategi perang gerilya, yaitu perang dengan berpindah tempat. Sewaktu-waktu menyerang berbagai posisi tentara Belanda, baik di jalan maupun di markasnya. Salah satu perang gerilya dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Nah, berikut ini adalah foto beliau saat memimpin perang gerilya meskipun dalam keadaan sakit, sehingga beliau ditandu oleh tentaranya. Itu tadi merupakan beberapa perlawanan perjuangan secara fisik, namun ternyata juga dilakukan berbagai perjuangan melalui jalur diplomasi. Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10-15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil ini kemudian ditandatangani di Istana Merdeka tanggal 15 November 1946. Hasilnya adalah yang pertama, Belanda mengakui de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Dan yang kedua, Belanda meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949.
Dan yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat, dan dalam bentuk RIS ini Indonesia harus tergabung dalam Persemakmuran Indonesia Belanda. Kemudian yang kedua, juga pernah dilakukan perjanjian Renville. Ini adalah suasana perjanjian Renville. Renville ini diambil dari nama sebuah sebutan kapal perang milik Amerika Serikat yang dipakai sebagai tempat perundingan antara pemerintah Indonesia dan pihak Belanda. Dengan komisi 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Belgia, dan Australia sebagai perantaranya. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, dan pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Widjoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Dapat dilihat suasana perjanjian Renville. Selanjutnya ada perundingan Romroyon. Berikut situasinya saat itu. Dalam perundingan ini, pihak Indonesia tetap berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta merupakan kunci pembuka untuk perundingan selanjutnya. Sebaliknya, pihak Belanda menuntut penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia. Akhirnya, tanggal 7 Mei 1949 berhasil dicapai persetujuan antara pihak Belanda dengan pihak Indonesia. Kemudian disepakati kesanggupan kedua belah pihak untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949 dan persetujuan pada tanggal 23 Maret 1949. Selanjutnya, konferensi meja bundar. Berikut situasinya saat itu. Suasana konferensi meja bundar atau KMB yang dilaksanakan di Den Haag tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. Di samping itu, terdapat 4 hal penting lainnya yang menjadi isi kesepakatan dalam KMB. Nah, dari perundingan-perundingan ini membuktikan bahwasanya Indonesia adalah bangsa yang cinta damai. Kita tidak mengutamakan kekerasan dalam menyelesaikan persoalan. Hal ini sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam ideologi Pancasila. Kita mengutamakan persatuan dan kesatuan dan mengutamakan musyawarah mufakat. Mungkin itu saja untuk materi kita kali ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum